Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Alfian, dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan performa laptop. Saat ini, laptop menjadi kebutuhan yang penting, khususnya bagi para pelajar. Harga laptop mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah, tergantung kebutuhan kalian. Laptop dengan harga hingga ratusan juta ini biasanya digunakan untuk keperluan yang berat-berat, seperti mengedit video, bermain game, ataupun yang lainnya. Tapi, untuk kalangan pelajar, khususnya mahasiswa seperti saya ini, memiliki laptop dengan spesifikasi yang ala kadarnya sudah bersyukur. Pada suatu waktu saya berpikir, bagaimana kalau laptop yang ada di depan saya ini saya maksimalkan kinerjanya. Dari situ saya mulai mencari tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada laptop ini. Nah, pengalaman itu akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Tips-tips ini khusus untuk pengguna Windows. Karena laptop saya ini sistem operasinya berbasis Windows. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, kalian harus memperhatikan sistem operasi Windows. Saat ini, Windows sudah memasuki versi Windows yang ke-11, yang rilis pada bulan Juni kemarin. Ada banyak sistem operasi Windows. Sederhananya, semakin kecil versi yang digunakan, maka semakin ringan pula sistem operasi yang dijalankannya. Di sini, kalian harus mengetahui kebutuhan kalian dalam menggunakan laptop, agar dapat memilih Windows mana yang cocok untuk keperluan laptop Anda. Contohnya, pada laptop saya ini. Sebelumnya laptop saya menggunakan sistem operasi Windows 10. Awalnya berjalan dengan lancar. Tapi lama-kelamaan, sistem tersebut terasa berat di laptop saya. Nah, mulai dari situ saya install ulang laptop ini dan mengganti dengan Windows 8. Yang kedua yaitu memperbesar kapasitas RAM. Cara ini biasanya digunakan oleh orang dengan kondisi laptop yang sudah lemot. Misalnya, laptop kalian sebelumnya hanya memiliki kapasitas RAM sebesar 2 GB. Kalian dapat memperbesar kapasitas tersebut menjadi 4 GB, 6 GB, 8 GB, dan seterusnya, tergantung dari batasan akhir upgrade yang dimiliki oleh laptop kalian. Tentunya, semakin besar angka yang di-upgrade, maka semakin besar pula, semakin mahal pula harga yang harus dikeluarkan. Pemilihan RAM tidaklah sembarangan. Pastikan RAM yang kalian beli cocok dengan versi RAM yang ada pada laptop kalian. Namun, jika kalian masih amatiran, sebaiknya kalian bisa meminta bantuan teknisi untuk mencarikan dan memasangkannya. Atau jika kalian ingin mencobanya, saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih RAM yang tepat. Tips pertama yaitu, pastikan RAM kalian SODIMM atau bukan. Yang kedua, pastikan RAM kalian DDR3 atau DDR4. Biasanya, laptop sudah SODIMM dan juga DDR4. Tetapi bukan hanya itu, DDR4 ini banyak versi megahertz-nya, tergantung dari kebutuhan kalian. Tips yang ketiga yaitu, mengubah hard disk konvensional menjadi SSD. Hard disk konvensional seringkali dijumpai pada laptop-laptop keluaran lama. Hard disk ini menggunakan piringan cakram untuk menyimpan memori. Berbeda dengan hard disk konvensional, SSD merupakan media penyimpanan yang berbasis sirkuit yang tersusun atas beberapa chip memori tanpa adanya piringan cakram.
Perbedaan hard disk konvensional dengan SSD, yaitu yang pertama tentunya kecepatan baca dan tulis data. Kecepatan baca dan tulis data SSD unggul 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan hard disk konvensional biasanya. Yang kedua, efek yang ditimbulkan. Efek yang ditimbulkan jika kita memasang SSD yaitu kecepatan booting yang lebih ngebut dan juga akses pencarian file yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, yaitu perbedaan komponen. Dengan perbedaan komponen penyusunnya, SSD jauh lebih unggul. SSD dapat lebih pelan, tidak berisik, dan tidak cepat panas karena tidak ada komponen yang bergerak. Berbeda dengan hard disk konvensional lainnya. Hard disk konvensional lainnya tentunya jika digunakan itu lebih cepat panas, berisik, penggunaan daya baterai cenderung boros, dan lain-lainnya. Yang keempat, yaitu terhindar dari potensi kehilangan data. Biasanya kehilangan data ini akibat adanya goncangan saat kita membawa laptop kita berpergian. Selanjutnya, pada tips yang keempat, kalian dapat menghapus software atau aplikasi yang tidak perlu dan tidak kalian gunakan. Menghapus software yang tidak penting ini sangat berpengaruh pada laptop kalian, terutama jika kalian memiliki software dengan kapasitas yang besar dan berat. Jika kalian hapus, maka laptop akan bekerja dengan maksimal. Nah, tadi itu merupakan tips-tips berdasarkan pengalaman dari saya. Jika kalian punya tips lainnya, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa.